Oke, shalom. 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 Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Kabar baik, luar biasa. Saya percaya waktu kita ada datang tempat ini bukan sekedar karena ini hari Minggu, men. Tapi karena kita punya kerinduan memberi yang terbaik buat Allah kita di tempat ini. Kita sama-sama secara bersama mau menyemuji dan menyembah Allah kita di tempat ini. Ya, setuju ya? Jadi pujian kita, penyembahan kita bukan karena keadaan, situasi yang sedang kita alami, tapi karena Dia Allah yang baik di hidup kita. Amin. Dia adalah Allah yang setia di hidup kita. Jadi saya ajak kita semua bisa bangkit berdiri. Silakan tos kiri kanannya, katakan saya siap memuji Tuhan. Saya mau melihat lambaian tangan Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik buat Allah kita. Kita beri kemuliaan buat Allah kita, puji-pujian buat Allah kita. Amin ya. Hati kami memuji engkau Tuhan. Segenap jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada di dalam kami. Ku angkat tanganku untuk memuji engkau. Karena Roh-Mu ada di dalamku. Sekali lagi ya, kita katakan lagi, segenap hatiku memuji Tuhan. Karena Roh-Mu ada di dalamku. Dia baik, amin. Menari yuk buat Tuhan kita sebab Dia baik. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Sekali lagi ya, mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ada semua
besar, Engkau dahsyat, Kau hebat di dalam kami. Hebat dan Allah yang kita punya itu. Yes. Ajaib nggak Tuhan yang kita punya? Luar biasa nggak Allah yang kita punya? Amin. Kita mau terus puji Tuhan kita seumur hidup kita. Yes. Apapun keadaannya, kita mau tetap puji Allah kita. Sebab Dia dahsyat, perbuatannya dahsyat, kasihnya dahsyat di hidup kita.
Biarlah basmi adarabo. Biar jiwa kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Hidup kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah basi. Biarlah basi. Sebab Engkau yang kami miliki. Engkau yang kami punya. Dan kepunyaan kamilah Engkau Tuhan. Kepunyaan kamilah Engkau Tuhan. Biarlah basi. Dan itu bahwa setiap kami yang melekat dengan hatimu, yang bergantung dengan Engkau, yang memegang Engkau erat-erat di hidup kami. Ini kami gerejamu, ini kami anak-anakmu. Biarlah basmi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Amin. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami menyembah Engkau Tuhan. Menyembahmu di sini. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Ku percayakan. Biarlah basmi ares. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Engkau Allah yang hebat. Dan ini kami Tuhan, ini kami menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada
aku lemah, aku tak takut sebab kau ada. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kami gak takut sebab kau ada beserta kami Tuhan. Takut, takut, kami gak bimbang sebab Engkau Allah kami. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab Engkau Allah kami. Saat ku lemah, kau kuatku.
Angkat tangan kita untuk Allah kita. Yesusku.
selamanya besar, selamanya besar, selamanya besar. Dan aja bagaimana Yesusku, kita beri sorak-sorai pujian kebenaran ini menguasai kami, hidup di dalam kami, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, dan juga untuk menjalani hari-hari untuk melihat ke depan, kami terus melihat Engkau Allah kami yang dahsyat dan besar. Allahku, kuasai kami dengan Roh-Mu, penuhi kami Roh Kudus dengan Roh-Mu. Saya berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku. Berkati saya hari ini untuk menyampaikan firman Allah. Bila kebenaran yang kami dengar pagi hari ini, kebenaran yang memerdekakan setiap kami, sehingga kami boleh melihat segala sesuatu dengan sukacita. Kami melihat segala sesuatu dengan nyanyian puji-pujian. Bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat dan besar. Allah kami yang dahsyat dan besar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tapi Kau Allah kami begitu baik, sangat baik. Makasih. Ini saya memberi diri, Roh Kudus, kuasai saya. Saya hanya bisa menyampaikan karena pertolongan Roh Kudus, karena anugerah. Ini kami. Bila kami ada sesuatu yang tidak benar, Engkau mengampuni kami, menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dengan sukacita. Sehingga kami mengalami kebenaran yang memerdekakan atas setiap hidup kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami memberi penghormatan. Kami meninggikan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami hari ini.
kami akan terus menikmati kehadiran. Terima kasih Yesusku, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana Allah kita? Bagaimana Allah kita? Dahsyat. Allah kita dahsyat. Dan hari ini juga kita akan belajar tentang Allah kita yang dahsyat. Kita akan belajar tentang Allah kita yang dahsyat. Hari Minggu kemarin, Pak Sahat membagikan firman Tuhan, memberkati, dan waktu disampaikan hampir bersamaan dengan apa yang akan saya bagikan dari Mazmur 90. Jadi seperti berkelanjutan lah hari ini. Apa yang dibagikan Pak Sahat hari Minggu kemarin, dan apa juga yang mau saya bagikan kembali dengan Mazmur 90 berhubungan. Jadi kembali hari ini kita belajar tentang Allah kita yang dahsyat. Amin. Katakan kan kiri, Allah kita dahsyat loh. Yuk kita buka kembali Mazmur 90. Kita sudah pernah belajar ini, dan hari-hari ini juga saya suka sekali membagikan ini. Dan hari ini kembali kita belajar, dan saya memang udah rencana, udah ada satu dorongan di hati saya untuk membagikan ini kembali. Apalagi waktu hari Minggu kemarin, Pak Saat membagikan, hampir berhubungan gitu ya. Kita lihat di sini, Mazmur 90 ayat 1 itu perikopnya itu Allah tempat perlindungan yang kekal. Allah tempat perlindungan yang kekal. Itu judulnya, ini tentang doa Musa, abdi Allah. Jadi Mazmur 90 ini adalah doa Musa. Musa berdoa. Kita sering sekali diajak untuk berdoa, dan pasti setiap kita juga suka berdoa. Pasti kita suka berjuang untuk yang namanya berdoa. Dan kita juga sudah ada di sana yang berdoa. Dan di sini kita belajar kembali tentang doa Musa ini. Di sini doa Musa berdoa dari ayat 1, 2. Tuhan, Engkaulah tempat pertolongan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia peranakan, bahkan dari selamanya sampai selamanya, Engkaulah Allah. Di sini Musa menyatakan siapa Allahnya. Allah itulah tempat peteduhan, turun-temurun. Tapi dalam doanya juga, waktu Musa berdoa, dia juga menyampaikan seperti apa manusia itu. Ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Di sini juga Musa menyatakan seperti apa manusia itu. Bahwa manusia itu suatu saat akan kembali kepada debu. Makanya ada di ayatnya yang 10, masa hidup kami itu 70 tahun. Ya, disampaikan Musa seperti itu. Dan di dalam doa Musa ini, Musa juga menyampaikan pergumulannya, masalahnya. Ayat 7. Kalau kita mau lihat dari ayat 6, di waktu pagi kami berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, ayat 9, segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Di sini kita belajar, waktu Musa berdoa kepada Allah yang dia tahu tempat perteduhan. Musa memiliki suatu pengenalan, Allah itu tempat perteduhan. Allah itu menjadi yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi diperanakan, bahkan selama-lamanya, sampai selamanya, dialah Allah. Dan di dalam pengenalannya ke Allah, waktu dia berdoa,
Dia menyampaikan pergumulannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar. Ada orang berdoa hanya karena dia ingin mengucapkan, menyatakannya. Atau ada yang bilang, lagi cerita kepada seseorang, saya punya masalah, berdoalah kamu, sampaikan kepada Tuhan. Dia berdoa, tapi selesai berdoa, dia seperti tidak ada pengharapan. Masih seperti biasa. Tapi ada waktu seseorang berdoa, dia mengalami pengharapan. Walau setelah berdoa itu ada suatu kejadian. Di sini di ayatnya yang enam, ya. Kalau kita lihat ayat 5 lebih jelas, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Baru di pagi hari, dia berkembang, dia mulai pengucapan syukur. Dia mengalami yang namanya pengucapan syukur. Tetapi setelah itu, udah lisut dan layu. Mulai lemah. Mulai seperti tidak memiliki pengharapan. Mulai tidak ada gairah, lisut dan layu. Mari kita belajar, kita mengenal Allah kita itu. Waktu seseorang berdoa, kenalilah kepada siapa engkau datang. Kepada siapa kita datang. Mari kita lihat, kita pegang terus. Allah sangat begitu mengasihi umatnya. Sampai demikian mengasihinya, di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Sampai Allah itu menciptakan kita itu demikian luar biasa. Diberi otoritas. Bahkan Allah punya kerinduan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan Allah. Dari sini kita belajar. Sejak awal Allah sudah memiliki sesuatu tentang kita. Bahkan dikasih otoritas. Dikasih kuasa. Taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Atas burung-burung di udara. Dikasih otoritas. Dikasih suatu anugerah. Dikasih sesuatu. Bahwa engkau saya percayakan, berkuasalah, taklukkanlah itu atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara. Bahkan bukan dikasih otoritas untuk menguasai, untuk diberkati kita, serupa dan segambar. Dari sini kita bisa mengenal siapa Allah kita sejak semula. Lalu di dalam kasihnya Allah kepada manusia. Lalu di dalam Allah punya suatu kerinduan kepada manusia. Tak tahu di Kejadian 3, nggak usah kita buka. Manusia jatuh dalam dosa. Hawa gagal. Dan kita sudah tahu ini. Tapi banyak orang hanya tahu. Tapi tidak menjadi suatu kebenaran dalam diri dia. Hawa jatuh dalam dosa. Dan Adam kena. Dan waktu Allah menegur Adam, Adam bukan menjadi seorang suami, pria yang bertanggung jawab. Tapi dia bilang apa? Bahkan Hawa yang disalahkan. Dia yang memberikan kepada saya. Allah sudah punya rencana yang begitu luar biasa. Allah sudah memiliki tujuan yang luar biasa. Menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Dengan kita dikatakan. Tapi Adam dan Hawa gagal. Wow, Adam dan Hawa gagal. Allah tidak putus asa. Allah tidak menyerah. Diberikannya Yesus bagi kita. Ini kita pegang. Dari sini kita belajar, dari sini kita mengenal siapa Allah kita. Allah sudah memiliki suatu rencana yang luar biasa.
Allah sudah memiliki suatu tujuan yang luar biasa. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya manusia itu semua jatuh dalam dosa. Allah mengaruniakan Yesus. Dan Yesus yang dikaruniakannya itu bagi kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Karena begitu besar kasih Allah atas setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah atas setiap engkau. Dia memberikan Yesus bagi kita. Dan Yesus itu sudah ada di dalam kita. Dan ini kalau kita pegang. Kalau terus kita genggam. Kita terus melihat ini. Kita akan tahu. Kalau kita berdoa itu datang kepada siapa. Kalau kita berdoa itu kita sedang menghadap siapa. Dan ada lagi firman-Nya berkata. Waktu Yesus naik ke surga, waktu dia mati, dia bilang lagi pada kita apa? Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi diberikan rohnya. Yesus naik ke surga, tapi kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dia berikan lagi rohnya. Artinya apa? Yesus mati, Yesus naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita, selain dia ada di dalam kita, rohnya juga menyertai kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita butuh sesuatu, ada rohnya yang memberikan pertolongan. Aku tidak membiarkan engkau sebagai seorang yatim piatu. Dia berikan rohnya, itu roh penolong, roh penghibur, roh kudus. Ini perlu kita pegang dan kita miliki. Sehingga waktu kita berdoa, begitu selesai berdoa, lisut dan layu. Kita tidak memiliki yang namanya seperti suatu pengharapan. Walaupun di depan kita onak duri. Di depan kita ada lembah kelam. Di sini Musa. Saya sangat diberkati, terus saya belajar. Bahkan Musa terbuka sekali yang di ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Musa memiliki pengenalan akan Allah, dia tahu kami ini bisa memiliki kesalahan, bisa memiliki dosa. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Seseorang bisa ingin menyembunyikan wajah, tapi ada dalam pandangan Tuhan, ada yang tersembunyi itu ada dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan bisa melihat. Ada dalam pandangan cahaya wajah-Mu. Dan di situ Musa juga berkata, di ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun kami seperti keluh. Wow, hari hidupnya seperti keluh. Berarti apa? Bebannya luar biasa. Beban Musa yang luar biasa. Tapi di sini kita belajar. Kalau orang mengenal Allahnya sangat berbeda. Bukan menjadi keputusasaan yang membawa dia ingin lari. Akhirnya frustasi. Ada dorongan bunuh diri. Ada dorongan. Ada suara meninggalkan ibadah. Ada suara untuk jangan beribadah. Tapi Musa dalam pengenalannya kepada Allah, waktu dia menghitung hari-hari hidupnya, ya kita lihat yang ayat 12 itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami berhati yang bijaksana. Waktu dia ungkapkan semua keadaannya kepada Allah, apa yang dialami Musa? Apa yang didapatkan dia? Kita lihat ayat yang 10. Indah sekali. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Musa mengalami masalah. Bahkan dikatakan kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Aduh, kalau tahun-tahun hidupnya dihabiskan seperti keluh, kita udah bayangkan bagaimana perjalanan hidup Musa. Hari-hari hidupnya, tahun-tahun hidupnya berlalu seperti keluh. Tetapi dia datang kepada Allah. Waktu Musa berdoa, diutarakannya kepada Allah.
disampaikan kepada Allah. Disampaikan kepada Allah karena dia tahu kepada siapa dia sampaikan, kepada Allahnya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Allah yang dia miliki disampaikan. Akhirnya dia memiliki hati yang bijaksana, dia melihat, dia beri kata-kata akhirnya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bukan keputusasaan. Amin. Waktu dia ada dalam masalah itu, waktu dia ungkapkan kepada Allah, dia memiliki hati yang bijak. Oh Tuhan, waktu saya dulu seperti ini disampaikan semuanya. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Saya dulu begini Tuhan, saya begini, saya mengalami gini Tuhan. Tuhan kemana sih? Kok Tuhan gak menolong saya? Kok Tuhan izinkan saya seperti ini Tuhan? Tapi apa? Dia melihat, dia mengalami perjalanan hidupnya begitu sangat berat. Tapi karena dia tahu siapa Allah, penyertaan Allah luar biasa. Dan Allahnya, Allah yang sudah memberkati perjalanan Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir, dia gak lupain. Ada orang udah pernah bersaksi pertolongan Tuhan. Berapa hari kemudian seperti tidak pernah ditolong Tuhan, lupa dengan apa yang disaksikan. Bahkan ada, baca firman itu sangat memberkati dia. Waktu ada masalah, seperti terhapus firman Tuhan itu di hadapan dia. Seperti tidak ada apa-apa. Putus asa, lisut dan layu. Tapi apa kata Musa di ayat 10? Apa yang dialami, penderitaan yang dialami, kesukaran yang dialami. Tapi dia bilang apa? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Menjadi sesuatu. Di waktu dia menghitung Tuhan, dulu saya seperti ini, tapi sekarang saya bisa seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dulu masa susah bisa saya lewati, kalau bukan karena Engkau saya tidak ada sampai hari ini. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Waktu dia melewati, dia tetap melibatkan Tuhan. Lisut dan layu, keluh, lelah dan capek. Tapi kalau orang gak mengenal Allah, saya dari dulu kok seperti ini. Saya dari kemarin seperti ini. Anak saya tidak ada perubahan. Keluarga saya seperti ini terus. Pelayanan saya seperti ini terus. Yang saya bimbing seperti entah apapun, pekerjaan begini terus. Tapi orang yang mengenal Allah akan berbeda. Dia akan terus datang kepada Tuhan. Dia akan terus datang kepada Tuhan. Karena dia kenal Allahnya. Karena Musa sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi kenapa Musa kok seperti tidak kenal Allah? Ini bisa pertanyaan. Lisut dan layu. Seperti Tuhan itu jauh. Disinilah bukti kedekatan dengan seseorang. Seseorang kalau dekat dengan seseorang, dia enak curhat, betul gak? Seorang suami istri, seorang istri belum tentu bisa curhat dengan suaminya kalau tidak dekat dengan suaminya. Nanti istri bilang, kalau saya cerita nanti paling begini nih omongan suami saya. Berarti kurang dekat. Ada lagi seorang suami, dia pengen cerita dengan istrinya. Saya udah tahu jawaban istri saya apa. Berarti dengan istrinya tidak dekat. Tapi Musa begitu dekat dengan Allah. Sehingga walaupun dia yang sudah dipilih Allah. Bahkan Musa enak sekali kalau ingin berbicara dengan Allah. Setiap ada masalah waktu Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir, enak sekali. Ini kalau kita yang rajin baca Alkitab pasti tahu ini. Allah langsung bicara. Allah ngomong begitu dekat dengan Musa. Tapi yang lain gak bisa, akan terbakar, hangus.
gak bisa dekat dengan hadirat Allah. Tapi Musa saking dekatnya, dia bisa ada dalam hadirat Allah. Karena hadirat Allah itu seperti api, dekat. Kedekatan Musa dengan Allah membuat dia enak berbicara. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat, enak dia. Hubungan yang dekat itu indah. Seorang mama enak bicara kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada orang tuanya juga. Seorang mama kepada anak, anak kepada orang tuanya. Si anak enak berbicara kepada orang tuanya. Karena dia kenal mamahnya. Ma, saya kayak gini-gini, bisa enggak? Ma. Si anak udah tahu, saya pernah dulu ngomong ini, mama saya marah. Tapi kalau si anak dekat sama si mama dan si mama dekat sama si anak tuh ngomong, mama saya pasti mengerti saya. Dia tidak ada ketakutan. Ma, udah bisa loh. Oh gitu. Kamu ingin ini? Kamu ingin pergi kemana? Bisakah kamu pulang tidak malam-malam? Mungkin izin dia pergi. Si mama dekat dengan anak tidak langsung berpikir negatif. Kamu mau kemana? Kamu nanti pulang jam berapa? Tuh kan kamu seperti yang kemarin begini lagi kamu kan, begini lagi kamu kan. Si anak sudah terintimidasi. Di pikirannya sudah tercoret-coret dan itu kata-kata dari si mama bahwa dia gak berubah dari dulu dia begitu. Sedangkan dia baca firman Tuhan. Dia adalah seorang yang masih bertumbuh. Allah menerima dia. Tapi waktu dia dengan mamahnya, tuh kan kamu masih seperti ini dari dulu, berubah, begini terus, malas saya. Akhirnya waktu si anak punya masalah, dia lebih cerita kepada yang lain. Si anak lebih terbuka kepada yang lain. Dia lebih membuka tontonan-tontonan yang menghibur dia. Karena tidak dekat dengan mamanya, tidak dekat dengan papahnya. Musa dekat dengan Allah. Dia enak menyampaikannya. Siapa di kita di sini yang sudah berkeluarga? Kita punya anak. Dia ngatur perkataan dulu untuk datang kepada kita. Karena kita sudah akan begini. Kita sering belajar, Allah menerima kita. Allah mengasihi kita. Bisa seorang gini, saya ke anak saya itu dalam rangka mengasihi dia. Makanya saya tegur seperti itu. Oke, tegurlah dia dalam hikmat, di dalam kasih. Bukan membuat coretan-coretan trauma dalam dirinya. Sehingga sudah tertulis dalam dirinya, kamu memang orangnya seperti ini. Saya sulit berubah. Karena saya itu terus yang saya dengar dari mama saya, dari papa saya, dari kakak saya, dari abang saya, dari om saya, tante saya. Suatu saat, saya punya anak 3, gak usah sebutkan namanya, dari salah satu anakku ini. Udah saya katakan, jangan begini, masih begitu. Pas ketemu, rasanya saya sudah ingin marah. Tapi apa yang kulakukan? Kupeluk. Tuhan, Kau berkati dia. Curahan hatiku kusampaikan kepada Tuhan. Saya tolak Engkau iblis. Anak saya adalah anak yang baik, anak yang mengasihi Engkau. Saya buang yang di pikiran saya. Saya tolak semua serangan-serangan. Dan di dalam kamar saya sebutkan nama anak-anakku. Saya lihat belum seperti ekspektasi saya. Saya sebutkan itu di hadapan Allah. Saya belajar itu semenjak saya tahu siapa saya.
tapi Yesus menerima saya dan Yesus mau dalam hati saya. Saya rindu sekali. Anak saya besar juga. Ingin saya menjadi bukan hanya mama, tapi sahabat, menjadi teman curhat, teman dekat anak saya. Saya rindu sekali. Saya jadi teman curhatnya, jadi teman dekatnya. Musa dekat dengan Allah, sehingga dia enak menyampaikan isi hatinya. Karena kedekatannya, bukan keputusasaan. Bukan. Tuhan, dulu Engkau hebat, Kau dahsyat. Dulu nolong saya waktu saya memimpin bangsa Israel. Kok ini gak ada? Enggak. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Justru apa yang dialami menjadi satu cerita, menjadi satu kesaksian, amin. Menjadi satu pernyataan. Hai iblis, kau gak bisa ganggu saya. Apapun yang dulu saya aja begitu kuat karena Allah saya. Waktu orang punya masalah, engkau tetap siap bro, engkau kuat bro, kau bisa. Aku tidak bisa bercerita, engkau tahu masalah saya. Saya bisa masih berdiri sampai hari ini karena Tuhan. Semangat bro. Tidak banyak kata-kata firman Tuhan, tapi hidup kita menjadi sesuatu bagi Dia. Begitu juga dengan Daud. Yuk kita buka yang di Mazmur 22. Begitu juga dengan Daud. Luar biasa sekali juga yang di Mazmur 22 ini. Tadi kita belajar tentang Musa. Daud juga kita tahu semua. Gak terlalu panjang kalau kita baca gali gimana perjalanan hidup Daud. Ya, kehidupan Daud. Apalagi di antara dia dengan bersaudara. Daud juga punya masalah. Sampai Mazmur 22 ini perikopnya berkata, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini beda lagi. Beda lagi sekarang. Sampai Daud berkata, Allahku, kita lihat atas itu judulnya, mengapa kau tinggalkan aku? Tapi kita kembali belajar. Ini adalah, ya, kalau kita lihat judulnya di situ ya, untuk pemimpin biduan menurut lagu, lihat, ini adalah lagu, nyanyian, saya belajar, Mazmur ya, ini Mazmur Daud. Daud juga mengalami sampai dalam permasalahan Daud, dia mengelip, dia mengasalah, sampai dia sudah berkata, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Berarti kalau Daud sudah sampai berseru, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Berarti masalahnya sudah demikian sangat berat. Benar? Ada pernah di sini? Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Allahku, kenapa engkau tolong aku? Sampai sudah pengen melakukan suatu tindakan-tindakan keputusasaan. Sampai sudah melakukan suatu, mungkin tidak melakukan yang menghabisi nyawa, mungkin malas pulang ke rumah. Aturannya pengen cepat pulang ke rumah, malas cepat pulang ke rumah, karena sudah masuk dalam satu titik yang namanya putus asa. Daud di sini menaikkan suatu pujian, justru dia menyampaikan kepada Allah lewat satu mazmur. Ini mazmur Daud. Siapa di antara kita suka bermazmur? Siapa di antara kita suka bermazmur? Saya percaya di antara kita suka bermazmur. Waktu bermazmur itu enak menyanyikan. Disampaikan dari hatinya, disampaikan. Dan apa yang dialami Daud disampaikannya kepada Allah.
Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Daud sedang mengalami sesuatu yang begitu sangat berat. Disampaikan, udah berdoa tidak dapat jawaban. Kita lihat di ayat 3 aja. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan waktu pada malam, tetapi tidak juga aku tenang. Daud sudah berdoa, sudah berseru, disampaikannya, dia bermazmur, disampaikannya kepada Allah. Kalau tadi yang Mazmur 90, doa Musa, ini bermazmur. Ada satu dinaikkannya kepada Allah. Ayat 3 kita lihat. Allahku, aku berseru-seru waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Aku udah berseru. Aku berseru Tuhan, waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Wah, dia menaikkan. Disampaikannya. Diutarakan apa yang di hatinya kepada Allah. Disampaikannya lewat satu mazmurnya kepada Allah. Disampaikan semua, diutarakannya semua. Lalu dibukakannya lagi kejadian-kejadian yang sebelumnya. Kita lihat ayat yang 45 itu. Disampaikannya, dia diingatkan kepada Allah. Padahal engkaulah yang kudus yang bersayap di atas puji-pujian. Daud ini bermazmur, tapi aku tidak mengalami. Padahal kita lihat ayat 4. Engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bahkan diingatkan lagi waktu dia bermazmur itu ayat 5. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi apa dengan yang terjadi dengan saya, kata Daud. Ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina orang, di orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepala. Orang mencibirkan Daud, dikatakan, ia menyerah kepada Tuhan. Kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia yang berkenan kepadanya? Daud menyampaikannya. Dia terus menaikkan puja, dia bermasuk. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia dekat dengan Allahnya. Kita bukan sekedar, engkau saat teduh, engkau berdoa. Bukan menjadi sesuatu Taurat, menjadi sesuatu kewajiban. Tapi karena engkau kenal dengan Tuhanmu. Mari engkau bangun kembali hubungan pribadimu karena engkau tahu siapa Yesusmu. Engkau bangun kedekatan dengan Tuhanmu karena engkau kenal dengan Tuhanmu. Engkau bermazmur, engkau bernyanyi karena engkau kenal dengan Allahmu. Engkau sampaikan enak sekali. Aku sudah menjadi ejekan. Waktu dia sampaikan itu juga yang dialami Yesus. Yesus juga waktu itu diolok-olok, dihina. Yesus juga waktu itu menjadi tertawaan. Waktu dia bermazmur itu seperti bernubuat. Dia bernyanyi, dia bermazmur. Seperti keluar kata-kata bermazmur. Bahkan apa yang dialami Yesus sudah dialami Daud. Yesus juga berkata situ waktu mau disalib, Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Saat itu diizinkan suatu seperti sendiri. Seseorang bisa punya masalah seperti sendiri. Kok gak ada yang nolong saya? Kok gak ada yang bisa bantu saya? Kok gak ada? Saya ngomong sama sini gak ada yang bisa bantu saya. Saya ngomong sama sini gak bantu saya. Saya sudah berdoa, tidak ada Tuhan menolong saya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Yesus pernah mengalami seperti itu. Dia berseru sendiri. Dan Yesus diolok-olok, ditelanjangi. Daud mengalami itu. Daud mengalami. Daud menyampaikannya itu semua seperti suatu nyanyian. Mungkin dia bermazmur, bernyanyi. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang.
celah bagi manusia. Siapa kita? Mungkin orang tua kita, keluarga kita, atau diri sendiri kita. Siapa di antara kita di tempat ini jujur? Diri kita sendiri, pikiran kita yang mengolok dirimu. Aduh, sampai kapan sih saya begini? Aduh, pikiranmu sendiri. Ada suara. Atau suami istri mungkin. Sampai kapan sih kita begini? Sabar mah. Tapi kita jangan gini-gini terus dong. Iya, tapi kan keadaannya akhirnya bukan pegangan tangan sepakat karena kenal Allah, tapi terjadi perdebatan. Kalau kenal Allah akan berpegangan tangan, akan terjadi kesepakatan. Tapi kalau tidak kenal Allah, tidak dekat dengan Allah, kenal tapi dekat. Siapa di antara kita ada ketidakenakan dengan seseorang? Engkau menghindar atau engkau datangin? Kalau engkau dekat Allah, engkau akan menghampiri dia. Kalau engkau tidak dekat Allah, engkau malah menghindar orang yang engkau sedang tidak suka dengan dia. Beda orang yang dekat dengan Allah itu. Ini Daud, dia sampaikan. Ada orang, ada yang pada tahu nggak atau pernah ngalamin? Tidak ngomong apa-apa, temennya hanya curhat, selesai cerita, lega pulang. Ada? Makanya ngobrol nih berdua, atau teleponan berdua. Bro, aku lagi gini teleponan. Di sana nggak ada berdoa, nggak ada ngomong apa-apa. Udah ya, udah lega nih, aku udah cerita sama kamu. Dah sis, dah malam, selesai. Hanya cerita doang, lega dia. Atau curhat di status, selesai. Udah, nggak banyak. Ada apa selesai? Enggak, tapi udah judul selesai. Kayaknya udah plong itu tulis di kertas terus, selesai. Ada yang japri, selesai apa sih? Enggak, habis sarapan selesai. Padahal nggak diajak bercanda, padahal ada yang lain masalah. Selesai. Tapi beda. Kita punya Allah dekat dengan kita. Dan dia lebih dekat dengan apa yang kita pakai. Karena dia ada di dalam kita. Amin. Katakan kanan kiri, Yesus sangat dekat dengan engkau. Lebih dekat dari baju yang kau pakai. Katakan. Yang dekat bisa menyampaikan. Untuk memiliki pengenalan. Udah mau ngapain Tuhan, aku lelah, sampaikan. Aku stres, sampaikan. Sampai Daud berkata, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia sampaikan, Allahku, sampai kapan masalahku ini? Sampaikan. Engkau sedang menyampaikannya di hadapan Allah. Engkau sedang menyampaikan, Roh Kudus akan dicurahkan yang tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Roh Kudus, Roh Penolong itu akan menghibur engkau, mengelatu, menyatakan sesuatu bagi engkau. Allah kita yang dahsyat. Besar Allahku, nyanyikan, selamanya dia besar. Segala sesuatu bisa berubah, Allah kita tidak akan pernah berubah. Dia tetap dahsyat. Untuk itu kalau kita diizinkan suatu keadaan, ada firman Tuhan berkata, kita semua tahu itu. Dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itulah sebenarnya yang dikatakan Musa. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Itu Musa katakan. Karena masalah yang dihadapi Musa mendatangkan kebaikan. Kalau kita sekarang dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau Musa kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Daud menyampaikannya. Jadi Daud waktu menyampaikannya itu, kenapa Daud akhirnya mengalami kekuatan? Waktu Daud berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Daud waktu menyampaikan segala kerisauannya, pergumulannya,
masalahnya. Bahkan dia sampaikan juga kepada Allah, dia sudah dinyinyir, ya, jadi nyinyiran orang. Ya, kita lihat ya kembali ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya. Berarti udah sangat parah sekali. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Lalu Daud ngomong lagi kepada Allah lewat nyanyiannya. Ya, engkau mengeluarkan aku dari kandungan, engkau membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Kita lihat gitu. Kita lihat lagi yang ayat yang 15. Lihat kondisinya. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku, katanya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku, ayat 16, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sampai mau berkata-kata pun, katanya. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Udah berat. Seperti susah. Dia sangat berat permasalahannya. Makanya dia bilang ini, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia sampaikan lewat mencurahkan isi hati, sama seperti Yesus. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ungkapan sesuatu keadaan yang real, yang nyata. Bukan disampaikan ke tempat lain. Bukan disampaikan ke tempat lain. Tapi disampaikan kepada Allah. Karena apa? Dia tahu. Daud tahu. Hanya Allah, Yesus, Allah lah yang menjadi tempat curahan hati saya. Dialah tempat saya bercerita tentang segala keadaan saya. Kenapa Daud waktu bermazmur menyanyikan itu, disampaikan semua pada Allah? Karena dia kenal Allah itu. Dia tahu. Dia mengenal siapa Allah. Kita lihat ayat 25. Ya. Dia kenal Allah. Kita lihat ayat 25 itu. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Lihat, Daud mengenal Allah. Amin. Sekalipun seperti apa keadaan Daud, Allah tidak melihat dia hina dan merasa jijik. Untuk itu diperlukan keluasan, kejujuran, terbuka, lepaskan semua. Unek-unekmu, selesaikan semua daripada Allah. Apa kita nih? Unek-unek kita. Minta Roh Kudus, tolong saya Roh Kudus. Singkapkan Roh Kudus. Bisa engkau lagi berdoa, kau sampaikan kepada Allah, Roh Kudus akan menyingkapkan. Dan Allah waktu mendengar itu tidak akan merasa jijik. Daud demikianlah kepada Allah. Sebab ia tidak memandang jijik ataupun merasa, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kenapa Daud sampai Allahku, mengapa kau tinggalkan Allah, sampai diutarakan semuanya. Daud mengenal Allah. Disampaikan pun semuanya. Daud gak gini, kalau aku mungkin kayak seperti tidak kenal Allah, mengapa engkau tinggalkan aku? Seperti Allah itu udah baik. Disampaikan semua. Pengenalannya luar biasa sampai dia ngomong ayat 12. Karena engkau, ayat 5. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Sebab ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kita lihat ayat 26, mulai terjadi peningkatan. Daud waktu menyampaikan semua, disinilah dia mengalami kehadiran Allah. Disampaikan semua, mulai ada kekuatan. Pertolongan belum dialami. Setelah dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi sudah mengalami kekuatan. Lalu dikatakan, karena engkau aku muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Daud memiliki kerendahan hati. Amin. Dia rendah hati. Dia jujur, dia care sekali dengan Allah. Lalu dia bilang, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Pertolongan belum didapatkan Daud, tapi sudah mengalami kekuatan.
Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Kerendahan hatinya sudah diisi sesuatu kekuatan. Memiliki hari-hari di depan pengharapan. Orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia dan biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Wah, luar biasa sekali. Orang yang mengenal Allah. Mulai dia bisa melihat ke depan. Oh, terima kasih Tuhan. Dah taunya saya ini ya Tuhan ya. Akhirnya jalan penuh nyanyian. Mereka yang bermasmur karena sudah mengalami kekuatan, udah bermasmur dia kepada Allah, dia mengalami suatu pengharapan. Daud mengalami pengharapan. Akhirnya apa? Dia keluar, udah nyanyi-nyanyian. Kita bisa nyanyian. Kasih Tuhan. Belum melihat. Tempat beras masih kosong. Ada seseorang telepon saya. Waktu saya dengar itu, dia bilang gini, tidak kalian kenal, tapi saya mengenalnya. Saya mau masak nasi. Saya buka tempat beras, sudah tidak ada. Sampai saya tepok-tepok, mungkin hanya sedikit yang saya mau masak. Tidak ada lagi nasi yang mau saya masak. Suatu keluarga diizinkan Tuhan mengalami ini. Satu keluarga mengalami ini. Kami tidak pernah masih bisa untuk dimakanlah sedikit masak. Tidak ada. Punya anak, punya keluarga. Tapi indah cara Tuhan buat mereka. Ada hal-hal karena yang tak terduga cara akhirnya mereka punya beli beras. Dia bilang, saya hanya tahu punya Tuhan. Saya hanya punya Tuhan tempat pengaduan saya. Saya sering tahu masalah sekarang, tapi ada. Untuk dimasak pun tidak ada. Tapi dicurahkannya kepada Tuhan. Waktu Daud bermazmur, ada sukacita, ada kekuatan. Happy mulai. Mengalami kemenangan, mengalami sesuatu di hadapan Allah. Karena dia ke tempat Allah yang benar. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku di hadapan Tuhan. Siapa di antara kita yang sedang mengalami masalah? Kembalilah kepada Allah. Datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Allah. Tuhan tidak akan merasa jijik. Walaupun engkau bercita, engkau pernah gagal, engkau pernah jatuh. Mungkin kalau engkau cerita kepada orang, aduh apa kata dia, kalau aku pernah seperti ini, aku masuk dalam dosa seperti ini. Aku pernah saking laparnya, aku menipu, aku berbohong. Aku pernah jatuh dalam sini. Waktu kita curahkan kepada Allah, Tuhan tidak akan pernah merasa jijik. Karena kita datang sedang menyampaikan ucapan hati kita yang tulus kepada Allah. Bahwa kita datang kepada Dia. Maka kita akan mengalami Allah. Allah hari-hari ini akan memakai kita semua. Di luar sana banyak orang punya masalah dan kita juga bisa memiliki masalah. Dan kita belajar dari Daud, kita lihat ini yang ayat selanjutnya. Ya, ayat selanjutnya. Tadi dibilang gini, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia bila hatimu hidup untuk selamanya. Lihat, kita bersyukur sekali ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ini mari kita rindukan ini di ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah Dia di hadapannya. Banyak orang karena masalah, ada orang menjadi meninggalkan Tuhan. Tidak lagi semangat ikut Tuhan, tidak lagi semangat beribadah. Tidak lagi semangat untuk yang namanya memuji dan menyembah Tuhan. Dengan mungkin alasan masuk akal, saya begini. Tapi beda waktu kita datang kepada Tuhan akan terjadi kebalikannya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baru bagi banyak orang. Amin. Dia melihat, kok kamu bisa begini? Iya, kan Allahku. Lalu apa yang kita alami? Sudah makan dan kenyang. Ada kekuatan dari sukacita di Roh Kudus. Akhirnya kita jadi berdoa, Tuhanku, hari ini banyak orang lapar. Hari ini orang banyak masalah. Hari ini ada orang banyak mau bunuh diri. Ada yang stres Tuhan. Hari ini banyak orang putus asa Tuhanku. Terjadi kebangkitan, terjadi ada terobosan.
Karena doa kita yang sudah mengalami. Karena apa? Kesukaran dan penderitaan bagi kita itu menjadi kebanggaan kita. Amin. Ada kesukaran dan penderitaan menjadi keputusasaan. Tapi di sini orang yang membawa nama Tuhan, mengenal Tuhan, kesukaran dan penderitaan menjadi suatu kebanggaan. Ini menjadi doa. Akhirnya kita menjadi suatu punya power untuk banyak orang yang punya masalah. Bangsa-bangsa di bawah bagi Tuhan. Ayat terakhir kita buka di Roma 5. Sebelum kita selesai, saya minta yang pelayanan altar siap ke depan. Kita buka di Roma 5. Ya. Kita baca sama-sama Roma 5. Dari ayat 3 sampai ke 6. Roma 5 dari ayat 3 sampai 6. Ya. Udah, dapat semua? 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita lihat ini. Saya minta lagi dari ayat 3-nya. Ayat 3. Di sini dikatakan, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Seperti Musa, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Di sini katakan bermegah dalam kesengsaraan. Ya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita jadi bertekun. Ya, itu di ayat 4. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan ayat 4 menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kenapa? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Kekuatan kita adalah kasih Allah yang kita miliki itu. Amin. Kita punya pengharapan karena kasih Allah. Di suami istri juga kalau ada komunikasi kurang bisa enak, memiliki pengharapan. Sehingga suami istri bisa komunikasi bukan waktu lagi baik aja. Waktu tidak baik bisa enggak? Si istri kayak yang berdiam dulu, membiarkan suami, oke, makasih ya Pak. Atau lagi istrinya dulu yang ini si suami, siapa duluan di situ yang memiliki pengenalan akan Allah? Karena kita memiliki ayat 6 ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka. Kita ingat terus, Yesus yang sudah mati bagi kita, menghidupkan kita, menguatkan kita, memampukan kita, masuk dalam satu pengharapan, walaupun ada kesengsaraan, kita bisa bertekun dalam kesengsaraan itu. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Siapa di antara kita sedang mengalami ini? Kita sedang dibawa Tuhan menjadi orang yang tahan uji, amin. Tahan uji dalam kondisi hari-hari ini. Tahan uji. Untuk itu, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Ada yang masih lemah, pegang terus jangan lepaskan. Pegang terus jangan lepaskan. Kristus telah mati untuk kita. Inilah kekuatan bagi kita. Sehingga kita bisa memiliki pengharapan, ada nyanyian. Belajar terus membangun komunikasi suami istri. Dengan saudara seiman, belajar terus. Mungkin kita benar, mari yuk kita jangan pertahankan apa yang menurut kita benar. Di situ kita bisa belajar menaklukkan hati kita. Sehingga Kristus, Roh Kudus bisa berkuasa. Kalau kita mempertahankan benar kita, mengatakan kepada seseorang, kita akan tidak bisa mendengar lagi suara Roh Kudus yang lembut itu dalam hati kita. Waktu kita diizinkan sesuatu, di situ kita kesempatan mendengar suara Roh Kudus yang lembut. Kita jadi ngerti, oh gini ya Tuhan, oh iya, makasih Tuhan. Kita memiliki pengharapan untuk suami kita, untuk keluarga kita, untuk ekonomi kita, masalah apapun. Hanya Dialah segala-galanya. Amin. Yuk kita datang pada Tuhan. Mari setiap engkau datang pada Tuhan.
apa masalahmu, apa pergumulanmu, sampaikan. Seperti apa pengenalanmu akan Tuhan, itu akan terlihat dari engkau datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tahu, melihat. Waktu kau sampaikan seperti apapun, Tuhan peduli. Kita belajar dari Mazmur Daud, di Musa juga. Mari engkau, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu engkau berdoa, bangun juga pujian penyembahan dengan Allah. Engkau suara fals, Tuhan tidak melihat suara fals, tapi Tuhan melihat hatimu. Engkau bermazmur di pagi hari, engkau bermazmur sedang dalam perjalanan, engkau bernyanyi-nyanyi. Engkau datang pada Tuhan. Silahkan ingin bermazmur, naikkan pujianmu kepada Allah. Sampaikan, utarakan isi hatimu. Utarakan. Sampaikan. Sampaikan keluhanmu, unek-unekmu, kerinduanmu. Sampaikan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sampaikan kepada Allahmu. Sampaikan. Kau bisa berbicara, kau bisa bermazmur, kau bisa berkata-kata, sampaikan. Tuhan kita ada di sini. Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sampaikan dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Aku dasar luar biasa, engkau dasar. Terima kasih, engkau yang menjawab pergumulan kami, engkau yang menjawab doa-doa kami, engkau yang menjawab. Percaya engkau yang punya pergumulan, Tuhan akan menjawab pergumulanmu. Sampaikan kepada Allahmu. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu. Sampaikan. Oh, haleluya. Engkau dasar. Sampaikan isi hatimu. Allah kita ada di sini. Allahmu ada di sini, sampaikan. Allahmu ada di sini, sampaikan isi hatimu.
Sampaikan isi hatimu. Waktu kita berdoa, kenalilah Dia Tuhan yang baik. Waktu kau datang berdoa, Tuhan yang baik, yang sudah mati bagimu. Tuhan yang begitu sangat peduli. Tuhan yang sangat tahu tentang kita. Mari kita belajar membawa kembali juga bermazmur, menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Tidak langsung meminta, tapi kita bermazmur, sampaikan. Kau memuji, bermazmur, menyembah, kau memuji Dia. Kau sampaikan apa yang kau ingin sampaikan lewat mazmur pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, satu pun yang terjadi. Amen. Engkau berkata Tuhan, dan Daud juga berkata seperti itu. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah kami Tuhanku senantiasa
mengejar Engkau, mencari wajah-Mu, suka dekat dengan Engkau. Kami tidak hanya dipuaskan di dalam hadirat-Mu, makan dan kenyang, menikmati hadirat-Mu, menyertakan perkataan-Mu, tapi Engkau juga akan memberkati kami. Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami. Makan dan kenyang Tuhan. Makasih, hamba bersyukur, hamba selesai menyampaikannya. Teruslah Engkau berbicara kepada kami lebih lagi Bapa. Di dalam nama Yesusku, haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, amin ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah untuk berhenti untuk berharap dengan Allah kita. Yes. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan bisa mengangkat tangannya. Ya, ada 2 orang ya. Bisa sekali lagi mengangkat tangannya biar dilihat oleh Asar. Terima kasih. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri.
bersukacita kalau Engkau sudah mengurapi kami dengan roh dan kebenaran, sehingga kami bisa memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah berikan. Kau sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami, dan kami sudah kenyang dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan yang mengurapi kami terus bekerja bagi kami, untuk kami mentaati firman-Mu, untuk kami hidup dalam firman-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu yang mengurapi dia dan memakai dia bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau lah yang memberikan persembahan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah anugerah-Mu, dan kami bersyukur Tuhan. Kami mengatakan kami kepada persembahan kami, dan kami bersyukur bahwa ini adalah berkat dan anugerah-Mu, dan kami berikan dengan sukacita apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Biarlah sukacita-Mu terus bekerja bagi kami, Roh-Mu yang mengurapi kami. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu memakai kami Tuhan, untuk apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan. Kau mengurapi kami, memakai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu, kami terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memberkati kami, dan kami sudah Kau berkati dengan luar biasa, dan Engkau Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan, dan kami akan pulang dengan sukacita. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang memakai kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dalam apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Kau yang berkati kami sehingga kami pulang dengan sukacita, disambut dengan keluarga kami dengan sukacita. Dan kami bersyukur padamu, keluarga kami juga dipakai oleh Engkau dan dibawa kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Salam.